Atas nama Bertanding Seru Lepa, kelas 1C semester 1, Fakultas Fisip Sosiologi, mempresentasikan makalah tentang politik slogan. Dengan rumusan masalah, bagaimana dasar pemikiran slogan Cina? Yang kedua, bagaimana analisis slogan inisiatif sabuk dan jalan? Ketiga, bagaimana analisis slogan komunitas bersama masa depan umat manusia? Analisis alasan politik slogan Cina ini dibagi menjadi 3 bagian. 2 bagian pertama mempelajari berbagai bentuk politik slogan di era Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, dan Xi Jinping. Ini menunjukkan bagaimana slogan dapat digunakan untuk menguji loyalitas aktor politik, tetapi juga dapat dimanipulasi. Bagian ketiga dari makalah ini berfokus pada peran komunitas intelektual dan kebijakan Cina dalam politik slogan Cina kontemporer. Ini menganalisis mekanisme negara yang mengarahkan partisipasi intelektual dalam diskusi kebijakan. Walaupun partisipasi ini membantu memberi informasi kepada pembuat kebijakan, partisipasi ini seringkali menghasilkan berbagai interpretasi dan narasi yang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh negara. Politik slogan yang relevan dapat ditelusuri kembali ke awal era Mao Zedong. Selama Cina komunitas Mao, masyarakat sangat dipolitisasi, sehingga slogan-slogan memainkan peran penting tidak hanya dalam urusan negara, tetapi juga kehidupan rakyat biasa. Beberapa karakter Mao dan kontribusinya seperti slogan-slogan politik berikut. Seperti panjang umur Ketua Mao. Semoga panjang umur Ketua Mao, dan biar panjang umur Ketua Mao, pengendalian pikiran semuanya diproduksi dan disebarluaskan secara nasional. Dalam propaganda negara, dalam bentuk slogan-slogan itu, Mao ditinggikan ke status dewa yang disebut matahari merah dan guru terbesar, pemimpin terbesar, komandan terhebat, dan jurumudi terhebat. Propaganda yang relevan telah berhasil menempatkan Mao sebagai sosok seperti dewa dalam kepercayaan orang Tionghoa, dan slogan-slogan terkait Mao itu menjadi bagian dari percakapan dan surat pribadi orang-orang. Fungsi mendasar dari slogan-slogan politik adalah untuk menyampaikan informasi dan mendorong tindakan. Ketika para pemimpin Cina mengajukan slogan, mereka mengharapkan aktor lokal dan subnasional untuk secara aktif menggemakan slogan ini dan bertindak sesuai. Untuk beberapa slogan sangat mudah untuk mengidentifikasi pemiliknya karena nama pemimpin disematkan ke dalam slogan, sementara yang lain tidak. Ini sekali mencerminkan tingkat yang berbeda dari otoritas pribadi dan struktur kekuasaan para pemimpin tinggi tongkat di dalam PKC. Ada juga slogan inisiatif sabuk dan jalan. Inisiatif sabuk dan jalan terdiri dari sabuk ekonomi, jalur sutra, dan jalur sutra maritim abad ke-21 yang pertama kali diusulkan oleh Xi selama kunjungan kenegaraannya ke Kazakhstan dan Indonesia pada bulan September dan Oktober 2013, masing-masing diterjemahkan sebagai satu sabuk,
satu jalan pada saat itu, mengikuti konsep jenis baru hubungan kekuatan besar. Ini adalah konsep kebijakan luar negeri kedua yang diperkenalkan oleh Xi sejak ia mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012. Pada saat ini, ia merupakan upaya politik utama Xi lainnya untuk menandakan visi kepemimpinannya yang berbeda. Dibandingkan dengan para pendahulunya, kelahiran inisiatif Sabuk dan Jalan mencerminkan keberangkatan mendasar dari pemikiran kebijakan luar negeri, terutama prinsip tetap rendah hati dan tidak pernah mencari kepemimpinan yang telah dipraktikkan oleh pendahulu Cihu, Jintao, dan Xi Jinping selama beberapa dekade. Ada juga komunitas masa depan bersama untuk manusia adalah konsep kebijakan luar negeri kritis yang diadvokasi oleh kepemimpinan Xi Jinping. Secara umum, ini mewakili visi Cina untuk dunia yang lebih baik, di mana Cina memainkan peran yang lebih besar. Bagian ini berargumen bahwa konsep tersebut harus dipahami sebagai slogan politik simbolis daripada ide-ide kebijakan yang konkret. Signifikansi simbolis dari konsep ini ditunjukkan oleh fakta bahwa konsep ini telah diabadikan dalam konstitusi PKC dan RRC. Sebagai perbandingan, konsep jenis baru hubungan kekuatan besar tidak termasuk dalam konstitusi ini, sedangkan inisiatif Sabuk dan Jalan hanya dimasukkan ke dalam konstitusi PKC. Konsep komunitas masa depan bersama untuk umat manusia memiliki landasan teoritis yang tinggal dalam diplomasi PKC di bawah Xi Jinping. Ini dirancang untuk mengintegrasikan semua konsep diplomatik lain yang diadvokasi di bawah situ, tetapi tidak terbatas pada tipe baru hubungan kekuatan besar. Dan inisiatif Sabuk dan Jalan ke dalam sistem teoretis yang koheren dan ketat. Dalam hal ini adalah konsep menyeluruh yang mencakup sekelompok konsep penting. Ini mewakili kontribusi teoretis Xi kepada PKT dan RRT. Dalam hal ini adalah warisan teoretik Xi kepada partai dan Cina. Ketika datang ke Cina secara keseluruhan, itu mewakili kontribusi teoritis Cina kepada dunia. Jadi perlu ditekankan adalah bahwa intelektual Cina memainkan peran penting dalam penyusunan konsep-konsep kebijakan luar negeri dan mendukung propaganda internasional mereka. Di tingkat domestik, intelektual Cina membantu mendorong komunikasi intrapartai untuk memobilisasi seluruh sistem politik. Para pemimpin pusat tidak dapat mengandalkan konsep-konsep yang abstrak dan kabur. Slogan politik Cina ini memiliki banyak fungsi. Ada yang berfungsi sebagai ujian untuk membedakan pendukung. Namun, sifat slogan membuat mereka tunduk pada manipulasi di tingkat paling atas. Aktor politik dapat dengan sengaja atau tidak sengaja menafsirkan slogan-slogan tersebut dengan cara yang mendistorsinya. Di tingkat menengah, para aktor kebijakan dapat menginterpretasikan slogan-slogan tersebut dengan cara yang mereka sukai untuk memajukan kepentingan departemen dan daerah mereka sendiri. Di tingkat intelektual, sementara partisipasi komunitas akademik dan kebijakan Cina membantu menginformasikan pembuat kebijakan dan meningkatkan pengambilan keputusan. Hal itu seringkali menyebabkan berbagai interpretasi dan narasi yang bersang yang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh negara. Ini dapat mendorong diskusi kebijakan
ke arah yang berbeda dengan yang diharapkan oleh pemimpin Cina. Jadi, makalah ini menunjukkan bahwa pendekatan politik slogan memberikan wawasan kritis untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Sekian dan terima kasih. Salam.